selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 7. Kali ini Ibu akan membahas bangun datar segitiga. Yang pertama, mari kita lihat jumlah sudut suatu segitiga. Kita akan membuktikan berapakah jumlah sudut suatu segitiga. Pertama, kita buat gambar segitiga sembarang. Segitiga sembarang kamu gambar, terserah mau siku-siku sama kaki ataupun segitiga yang lain ya. Kemudian ini kita beri nama, ini misalkan ini A, ini B, dan ini C. Kemudian untuk membuktikannya, kamu potong sudut A, misalkan begini. Oh, ini sudut A, kita potong. Kemudian kamu terapkan di sini terbalik. Jadi kita terapkan seperti ini ya, sudut A di sini. Kemudian untuk yang B kita potong lagi, kemudian kita terapkan di sini. Untuk yang C kita potong lagi, kita terapkan terbalik seperti ini. Nah, kalau kita lihat sudut A, sudut B, dan sudut C akan membentuk sudut lurus. Maka di sini terbukti bahwa sudut A dijumlahkan dengan sudut B dijumlahkan dengan sudut C itu sama dengan sudut lurus atau 180 derajat. Jadi sudah kita buktikan bahwa jumlah sudut suatu segitiga besarnya 180 derajat. Ini berlaku untuk semua segitiga. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai sifat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisinya sama panjang. Jadi panjang AB sama panjang dengan panjang BC dan sama panjang dengan panjang AC. Sifat yang kedua, karena ini segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama besar, yaitu masing-masing 60 derajat. Jadi besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan sudut C sama dengan 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 180 dibagi 3. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mempunyai 3 simetri putar. Jadi jika kita putar sepertiga putaran juga akan membentuk segitiga sama sisi sepertiga putaran atau 120 derajat. Kemudian 2/3 putaran atau 2/3 kali 360 240 derajat, dan satu lagi 1 putaran atau 360 derajat. Jadi mempunyai 3 simetri putar. Yang keempat, sifat yang keempat mempunyai 3 sumbu simetri. 3 sumbu simetri. Jadi misalkan saya gambarkan lagi, yang pertama ini garis sumbunya, yang kedua di sebelah sini, yang ketiga garis sumbunya sebelah sini. Jadi ada 3 sumbu simetri. Inilah sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai sifat yang pertama, dua sisinya atau yang disebut dua kakinya sama panjang. Nah, kalau kita lihat dalam segitiga ini yang sama panjang adalah
AC, sisi AC sama dengan sisi BC. Kemudian yang kedua, dua sudut sama besar. Manakah yang sama besar? Sudut yang sama besar adalah sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama. Jadi di sebelah sini dengan sebelah sini itulah sudut yang sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, mempunyai satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri. Di manakah sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya di sini. Ya, ini garis sumbunya. Ya, garis sumbunya adalah kita tarik garis C ke bawah. Itulah garis sumbunya, ya. Apakah mempunyai simetri putar? Tidak. Untuk segitiga sama kaki tidak mempunyai simetri putar. Nah, untuk segitiga-segitiga yang lain itu sifatnya, misalkan untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu mempunyai satu sudut siku-siku dan sudut lainnya atau sisi lainnya adalah sisi siku-sikunya. Kemudian ada lagi misalkan segitiga lancip misalkan. Nah, segitiga lancip itu pernah dibahas kalau sudut yang lancip itu kurang dari 90 derajat. Berarti ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian mungkin ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul, segitiga yang salah satu sudutnya adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian ada segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak sama panjang. Itulah sifat-sifat segitiga. Sekarang mari kita lihat rumus luas dan keliling segitiga. Sekarang mari kita lihat luas dan keliling segitiga. Luas segitiga dirumuskan setengah kali alas kali tinggi, atau bisa kita singkat misalkan alas kali tinggi bagi 2. Inilah luas segitiga. Nah, kemudian untuk keliling segitiga kamu tinggal menjumlahkan. Misalkan kalau di sini AB tambah BC tambah AC, AB tambah BC tambah AC. Atau misalkan sisi A jumlahkan dengan sisi B jumlahkan dengan sisi C. Itulah keliling segitiga. Sekarang kita lihat untuk gambar-gambar segitiga berikut. Misalkan untuk segitiga yang pertama, manakah alasnya? Alasnya adalah yang AB. Ini alasnya, ini tingginya. Tingginya kita tarik garis dari C tegak lurus. Jadi itu tingginya. Kemudian untuk gambar yang ini, manakah alasnya? Alasnya adalah yang AB. Tingginya adalah yang AC. Ini tingginya. Kemudian untuk segitiga tumpul berikut, alasnya adalah yang AB. Jadi ini alasnya AB. Tingginya adalah yang ditarik garis dari C tegak lurus ke bawah. Jadi inilah tingginya. Nah, tapi bisa juga misalkan segitiga seperti ini, alasnya adalah BC. Jadi ini alasnya. Nah, ini tarik tegak lurus dari A. Inilah tingginya. Jadi luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Keliling segitiga, sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Kita lihat contoh soal segitiga yang pertama. Diketahui segitiga ABC sama kaki. Jika panjang sisi alas 10 cm, tinggi 12 cm, hitung luas dan keliling segitiga. Supaya lebih jelas, kita gambarkan segitiganya dulu. Ini segitiga sama kaki. Kemudian sisi alasnya adalah 10. Tingginya kita tarik dulu. Karena ini sama kaki, berarti ini membagi 2 sama panjang. Jadi tingginya adalah 12. Tingginya 12. Nah, kemudian panjang sisi alas 10 cm, saya bagi ini 5, ini 5.
Nah, yang ditanyakan hitung luas dan keliling segitiga. Kita bisa langsung mencari luas, karena luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya sudah ada 10, tingginya sudah ada 12 bagi 2. Jadi sama dengan kita coret boleh atau 120 bagi 2 boleh, 60 cm persegi. Itulah luas segitiganya. Nah, untuk mencari keliling kita beri nama ini ABC ya. Ya, kita harus mencari panjang sisi BC dan AC. Tapi kita cari salah satu saja. Karena apa? Karena ini adalah segitiga sama kaki, jadi BC sama AC itu sama panjang. Nah, bagaimana cara mencari BC? Cara mencari BC adalah dengan menggunakan Pitagoras, karena ini segitiga siku-siku. BC adalah sisi yang terpanjang. Jadi panjang BC itu 5/2 ditambah 12/2 sama dengan akar 25 ditambah 144 akar 169. Panjang BC 13 cm. Maka kelilingnya, keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Nah, AB-nya 10, BC-nya 13 dan AC-nya juga 13. Maka kalau kita jumlahkan 36 cm. Jadi inilah keliling segitiga dan inilah luas segitiga. Contoh soal yang kedua, alas segitiga siku-siku 8 cm. Jika luas segitiga 24 cm persegi, hitung kelilingnya. Ya, kita gambarkan dulu supaya lebih jelas. Jadi alasnya adalah 8 cm, kemudian hitung kelilingnya. Sedangkan di sini diketahui luas segitiganya 24 cm. Kita tahu bahwa luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan sudah diketahui 24 cm. Nah, alasnya 8 kali T per 2 sama dengan 24. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 4T sama dengan 24. Berarti tingginya sama dengan 24 bagi 4. Tingginya sama dengan 6 cm. Nah, di sini tingginya 6 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah keliling, di sini segitiga siku-siku, maka kita harus mencari panjang sisi miringnya. Misalkan saya beri nama ini ABC. Ya, kita mencari panjang BC pakai Pitagoras. Akar dari 8/2 ditambah 6/2 sama dengan akar 64 ditambah 36. Akar dari 100. Berapakah akar 100? Akar 100 adalah 10 cm. Jadi kita sudah bisa mencari kelilingnya. Keliling segitiga. Kita jumlahkan AB-nya 8 cm ditambah AC-nya 6 cm dan ditambah BC-nya 10 cm. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya 24 cm. Ini kelihatan sama karena kebetulan saja. Tapi seandainya soalnya beda, jangan kamu langsung sama dengan luasnya ya, tapi dicari seperti ini. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar dan hitung luas segitiga ABC. Ya, di sini ada garis bantuan, CD-nya itu 12 cm, BD-nya 5 cm. Nah, kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga adalah alasnya AB dan tingginya CD. Maka kita harus mencari AB dulu. Tapi kita harus mencari AD dulu sebelum mencari AB. Panjang AD sama dengan akar. Jadi kalau segitiga di sini yang terpanjang adalah AC. Jadi yang paling panjang dulu 20/2 dikurangi 12/2 sama dengan akar 400 dikurangi 144.
sama dengan akar 256. Jadi AD sama dengan 16 cm. Nah, berapakah panjang AB? Panjang AB kita tinggal mengurangi. AD-nya 16 cm dikurangi BD. BD-nya 5 cm. Sama dengan 11 cm. Maka luas segitiga ABC sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Manakah alasnya? Alasnya adalah yang AB, 11, tingginya adalah yang CD bagi 2, atau 11 kali 6 sama dengan 66 cm persegi. Inilah luas segitiga ABC. Contoh soal yang keempat, diketahui segitiga sama kaki, panjang sisi alasnya 40 cm dan kelilingnya 90 cm. Saya gambarkan dulu segitiga sama kakinya. Ya. Jadi alasnya 40, saya bagi 2, ini 20, ini 20. Nah, kita cari panjang sisi yang lain dulu dengan cara, misalkan ini saya beri nama ABC. Nah, kita cari panjang sisi BC. Panjang sisi BC itu dilihat dari kelilingnya 90 dikurangi sisi AB dikurangi 40 bagi 2, karena sisi BC dan AC sama panjang. Jadi sama dengan 90 kurangi 40, 50 bagi 2, 25 cm. Nah, di sini 25 cm. Di sini 25 cm. Hitung luasnya. Untuk mencari luas, kita memerlukan tinggi atau dari tarik garis dari C ke bawah. Nah, untuk mencari tinggi kita gunakan Pythagoras. 25 pangkat 2 karena BC-nya adalah sisi miringnya, dikurangi 20 pangkat 2. 625 dikurangi 400. Tingginya 225 di akar, jadi tingginya 15 cm. Nah, kita sudah mendapatkan alas dan tingginya, maka luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 40, tingginya 15 dibagi 2. Kita coret 20 kali 15, 300 cm persegi. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Supaya lebih jelas dan kamu menjadi lebih bisa, kerjakan latihan soal berikut. Hitung keliling dan luas segitiga ABC berikut. Untuk yang pertama, ini segitiga siku-siku. Panjang AB-nya 8 dan panjang BC-nya 15. Kemudian yang kedua, ini segitiga tumpul, panjang AB-nya 9, kemudian panjang BC-nya adalah 17. Garis bantuannya yang ditarik garis dari C ke bawah ini 8 cm, kemudian ini 6 cm. Hitung keliling dan luas. Silahkan kalian kerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Supaya lebih jelas dan kamu menjadi lebih bisa, kerjakan latihan soal berikut. Hitung keliling dan luas segitiga ABC berikut. Untuk yang pertama, ini segitiga siku-siku. Panjang AB-nya 8 dan panjang BC-nya 15. Kemudian yang kedua, ini segitiga tumpul, panjang AB-nya 9, kemudian panjang BC-nya adalah 17. Garis bantuannya yang ditarik garis dari C ke bawah ini 8 cm, kemudian ini 6 cm. Hitung keliling dan luas. Silahkan kalian kerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.